Selamat pagi anak-anak, pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah online ya. Tidak apa-apa ya, sementara ini kita tidak boleh berkumpul dulu. Kita akan menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, kita akan berdoa terlebih dahulu ya sebelum mulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mengucap syukur Tuhan kalau Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami akan mulai ibadah online ini, biar Engkau tapakan menjamah kami, menjamah anak didik kami yang masih ada di rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, kita tunggu dengan kuasa darah-Mu. Mari Tuhan, Engkau akan memimpin kami Tuhan, ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir nanti. Pujilah nama Yesus, haleluya, amin. Ya, kita akan naikkan pujian setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Biarlah kasih Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kita. Amin. Berolahraga dengan memuji nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan akan ujian Bapakku datang padamu. Selanjutnya yang akan melayani firman Tuhan. Yeah.
berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu untuk menerangi setiap hati pikiran kami. Layakkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu pada hari ini boleh menjadikan berkat bagi kami semua. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami akan mendengarkan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, sehat ya. Ya, kita harus tetap semangat. Walaupun kita ibadah masih secara daring. Dan kalau belajar juga ada yang daring, ada juga yang PTM. Ya, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Biar kondisi ini dipulihkan. Sehingga kita boleh sekolah 100%. Ibadah juga 100%. Dan bermain tidak dibatasi. Ya, kalau kita di sekolah pasti miss-missnya, ayo silakan duduk, jangan bermain, harus jaga jarak, maskernya juga harus tetap dipakai. Ya, selalu mengingatkan seperti itu ya, itu untuk kebaikan kita semua. Ya, pada pagi hari ini Miss mau cerita tentang Ananias dan Safira. Siapa itu? Siapa yang sudah pernah mendengar cerita itu? Ya pasti kelas besar sudah sering mendengar. Nah, baik dari YouTube, baik dari sekolah minggunya, ya. Hari ini Mais mau memutarkan film tentang Ananias dan Safira. Sudah siap belum? Ya, siap ya. Miss akan putarkan film. Anak-anak duduk yang rapi, duduk yang tenang. Telinganya dibuka. Ya, biar bisa mendengar, biar bisa fokus. Ya, jadi kebenaran firman Tuhan boleh diterima di dalam hati dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita saksikan film berikut ini. Ananias dan Safira. Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias, sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya.
3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, anak-anak sudah melihat filmnya. Apa ya yang bisa diambil dari cerita Ananias dan Safira ya? Oh iya, Miss. Jujur. Jujur itu apa toh? Siapa yang tahu jujur itu apa? Iya, pinter. Jujur itu perkataan dengan perbuatannya sama. Nah, yang dilakukan Ananias dan Safira itu tidak jujur. Kenapa? Iya, dia ngomong sama Tuhan, "Tuhan, kalau tanahku sudah terjual, nanti tak serahkan semuanya hasil penjualannya." Nah, tapi setelah tanahnya terjual, apa yang dilakukan Ananias dan Safira? Ya, mereka melakukan kesepakatan ini. Ananias dan Safira ini kesepakatan, nanti bilang sama Paulus, jangan apa ya? Oh iya, jangan dikasihkan semuanya. Dikasihkan sebagian aja, pasti Paulus tidak tahu. Nah, dia sudah sekongkol ya, dia sudah melakukan kesepakatan. Nah, kemudian Ananias datang kepada Paulus, ditanyain sama Paulus, "Pak Ananias, apakah ini semua penjualanmu?" "Ya, ya Nabi." Padahal dia sudah berjanji dengan Tuhan kalau semua penjualannya diberikan kepada Nabi, tetapi tidak diberikan. Nah, dia tidak jujur kepada siapa dulu? Iya, dia tidak jujur kepada Tuhan yang pertama. Kemudian dia juga tidak jujur kepada Nabi. Iya kan? Nah, akibatnya apa anak-anak? Iya, akibatnya Ananias mati di tempat. Kemudian datanglah istrinya si Safira, ditanya sama si Paulus, "Safira, apakah benar ini penjualannya?" "Ya Nabi." "Kenapa kamu bersepakat dengan suamimu untuk membohongi Tuhan dan nabinya?" Nah, terus apa yang terjadi juga sama Safira? Ya, dia mati juga. Nah, itu adalah hukuman bagi orang yang tidak jujur. Nah, anak-anak Miss mau tanya, kalau hukuman itu enak apa tidak ya? Siapa yang bilang enak? Siapa juga yang bilang tidak enak?
Kalau Miss, hukuman itu pasti tidak enak. Iya toh? Misalkan di kelas, ayo anak-anak, Missnya bilang, keluarkan buku tema 6. Sudah dikeluarkan. Siapa di sini yang sudah mengerjakan PR? Saya Miss, semuanya sudah mengerjakan PR. Terus setelah dicek, ternyata ada beberapa anak yang tidak mengerjakan. Berarti dia tidak jujur. Kemudian, yuk siapa yang tidak mengerjakan PR silakan maju ke depan. Pasti Missnya akan memberikan apa? Hukuman atau sanksi. Ya, betul. Sanksinya biasanya apa ya? Nah, macam-macam. Ada yang disuruh angkat satu kaki selama berapa menit. Ada yang disuruh bersih-bersih kelas. Nah, itu enak enggak tahu hukumannya? Iya, tidak enak. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus jujur. Ya, baik di sekolah, baik di rumah, baik di mana ya tempat les, baik saat bermain dengan teman, kemudian di mana saja kita harus jujur. Karena jujur itu memberikan manfaat yang top. Apa saja coba? Kalau jujur itu manfaatnya apa ya? Iya, dipercaya orang. Kemarin tuh aku tuh beli HP harganya 10 juta loh. Kalau anaknya jujur, pasti teman-teman yang diceritain percaya, ya. Tetapi kalau dia terkenal tidak jujur, mana ada HP harga 10 juta. Padahal banyak ya. Padahal dia juga ngomong apa adanya. Tetapi karena sering berbohong, jadinya tidak dipercaya. Ya, anak-anak harus belajar untuk bersikap jujur. Ya, selain dipercaya orang juga disayang. Disayang siapa? Ya disayang guru kalau di sekolah, disayang teman, disayang mama papa, dan terlebih disayang Tuhan. Nah, kalau disayang Tuhan pasti enak. Tuhan Yesus, hari ini aku mau tas baru, tolong berkati orang tua kami biar bekerjanya lancar sehingga mendapatkan uang banyak dan bisa membelikan tas. Amin. Nah, karena jujur, beberapa hari setelah itu mama papahnya dapat berkat, kemudian bisa membelikan tas. Nah, kalau disayang Tuhan pasti sering doanya dijawab, ya toh? Coba kalau ndak disayang, contohnya itu anaknya nakal, dibilangi susah sama mamanya. Terus, mah aku mau dibelikan mainan baru itu, nggak usah, itu harganya mahal. Pasti gitu mamanya. Tetapi kalau anaknya jujur, baik, ya toh, penurut, mah aku mau mainan yang baru itu, iya besok beli ya kalau mama sudah dapat berkat ya. Pasti begitu. Nah, terus kalau sudah dapat berkat, pasti dibelikan. Ya toh? Nah, anak-anak tahu ya, bedanya anak yang jujur dan tidak jujur. Ya? Enak mana coba? Ya, enak jadi anak jujur. Oke. Maka dari itu, mulai sekarang kita mau belajar bersikap jujur. Jujur di mana saja. Agar apa? Agar kita dipercaya, agar kita disayang, ya. Agar tidak mendapat hukuman yang tidak enak. Ya. Jadi tetap sukacita dimanapun, tidak ada rasa takut karena menyimpan kesalahan, ya toh. Jadi enak, happy.
Ya, ya, anak-anak mau tidak ya untuk belajar menjadi anak jujur? Mau ya? Oke, yuk hari ini kita mau berdoa yuk supaya kita menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang penurut ya, baik kepada Tuhan maupun kepada orang tua. Yuk kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau mengakhiri kebaktian pada hari ini. Nah, yuk sikap duduk yang baik, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh diingatkan untuk selalu bersikap jujur. Tuhan, ampuni kami kalau kami sampai saat ini sering sekali tidak jujur. Tuhan Yesus, tolong bimbing dan sertai kami untuk kami boleh menjadi anak-anak yang jujur, baik di hadapan-Mu maupun di hadapan sesama kami. Tuhan, kami mau Engkau menyayangi kami dan kami mau dipercaya Tuhan, sehingga hidup kami boleh bahagia, boleh sukacita. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kedua orang tua murid di tempat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati usaha pekerjaannya sehingga Engkau menjadikannya berhasil. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kami semua yang ada di sini. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyinari dan menerangi jalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melaksanakan aktivitas kami yang lain. Kiranya Engkau senantiasa menyertai dan membimbing kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan berkati.